Oke, saya mulai ya konselingnya. Pagi, Mbak. Pagi. Oke. Pertama-tama mau bilang terima kasih banyak buat Mbak yang udah nyempetin waktunya buat konseling sama saya. Nah, pertama-tama kenalin dulu nama saya Salsa. Saya dari program studi Gizi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Airlangga. Mungkin Mbaknya boleh kenalan dulu. Nama saya Kay, saya 19 tahun. Oke, berarti sekarang Mbak lagi kuliah ya? Iya, betul. Oh, kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa aja, Mbak? Sekarang cuma kuliah aja sih. Hmm, terus jadwalnya itu padat gitu nggak, Mbak? Lumayan sih. Hmm, oke, habis itu kira-kira Mbak sering nggak ngerasa kayak misalnya Mbak itu cepat lelah, habis itu sering lemas, terus sering pusing atau enggak suka ngantuk, terus sering dibilang pucat gitu. Sering-sering. Oke, habis itu kira-kira kalau misalnya Mbak merasa kayak gitu, kira-kira ada nggak upaya yang Mbak lakuin buat ngurangin rasa-rasa kayak gitu? Paling istirahat aja. Oke. Terus Mbak pernah punya riwayat anemia nggak? Iya, nah, Terus itu kapan Mbak terakhir dibilang punya riwayat itu? udah agak lama sih. Lupa. Hmm, terus kalau akhir-akhir ini sering kambuh nggak anemianya? Udah agak jarang sih. Hmm, oke habis itu biasanya Mbak pola makannya gimana ya? Berapa kali sehari? Sekali. Nah habis itu biasanya yang sering Mbak konsumsi apa? Biasanya nasi sih kalau kayak paling telur, kadang ayam, atau ikan. Hmm, hmm. Terus kira-kira Mbak punya nggak makanan yang dihindari? Nggak ada sih. Hmm, oke habis itu tadi kan Mbak kan bilang kalau Mbak punya riwayat anemia ya. Nah, habis itu sekarang saya mau tanya-tanya tentang menstruasi ya. Mbak biasanya kalau menstruasi itu tanggal berapa? Biasanya awal sama akhir bulan banget. Hmm, dan durasinya itu berapa hari biasanya? Seminggu. Hmm, berarti 7 hari ya, Mbak? Iya, Oke. Habis itu kira-kira biasanya menstruasi Mbak tuh lancar nggak? lancar sih. Hmm, oke, habis itu kira-kira akhir-akhir ini Mbak lagi mungkin ada banyak pikiran atau stres gitu nggak? Yang memengaruhi yang Iya. oh iya soalnya itu bisa memengaruhi siklus mens juga sih. Terus pas lagi menstruasi ini kira-kira Mbak sering nggak kayak ngerasa lemas atau nggak pusing berlebihan terus nggak bertenaga atau gimana? Sering. Hmm, dan ditambah rutinitas tadi ya yang kuliah yang padat itu. Iya, betul. Oke, habis itu jadi rematri atau remaja putri itu biasanya rentan banget sama yang namanya anemia. Kenapa? Soalnya kalau kita sebagai rematri itu kan menstruasi tiap bulannya dan nggak nutup kemungkinan juga buat kita buat kekurangan darah. Nah, biasanya kalau misalnya anemia itu disarankan buat konsumsi TTD atau tablet tambah darah. Habis itu kira-kira eh, Mbak suka konsumsi tablet tambah darah nggak? Jarang sih kalau ngerasa butuh banget aja. Hmm, berarti konsumsinya kalau lagi menstruasi atau enggak? Kadang kalau lagi menstruasi, kadang kadang kalau lagi menstruasi konsumsi, kadang juga enggak. Oke, habis itu biasanya kalau perharinya berapa, Mbak, jumlahnya? 1 sampai 2. Oh, oke. Terus kadang Mbak suka ngerasa ada efek sampingnya nggak habis konsumsi TTD itu? Tidak ada sih. Berarti kayak mual-mual gitu nggak ada ya, Mbak? Enggak sih, antara emang nggak ada atau nggak sadar.
Oke, habis itu aku saya simpulin ya. Jadi Mbak ini kan pernah punya riwayat anemia dan Mbak juga sering konsumsi tablet tambah darah. Nah, eh, aku jelasin sedikit ya. Jadi anemia itu kan keadaan ketika tubuh kita itu kurang zat besi. Nah, habis itu fungsinya dan anemia ini kadang keadaan ketika jumlah hemoglobin kita tuh turun. Nah, hemoglobin itu apa? Jadi hemoglobin itu komponen sel darah merah yang tugasnya itu ngikat O2 dan nyebarin ke seluruh tubuh. Nah, kalau pada orang anemia itu biasanya oksigennya itu nggak tersebar secara merata. Jadi efek sampingnya tuh kayak yang tadi udah dijelasin, kayak lesu, lemas, habis itu nggak bertenaga gitu-gitu. Nah, dampak anemia sama kita rematri itu biasanya suka kadang bisa mengganggu ke pertumbuhan sama perkembangan, terus bikin kita cepat lelah, terus mudah rentan sama infeksi dan lainnya. Nah, habis itu pasti anemia ini kan ganggu banget ya aktivitas kita. Nah, habis itu ada beberapa cara buat kita ngecek diri kita, kira-kira kita ini anemia atau enggak sih. Jadi yang pertama itu kita bisa lihat eh, di tubuh diri kondisi kita sendiri. Jadi kira-kira kita sering lemes nggak, sering lesu nggak gitu. Habis itu cara kedua itu kita lihat dari pola makan. Kira-kira udah sesuai sama standar gizi nggak pada umumnya. Habis itu tadi sih aku udah ngelihat pola makannya Mbak. Sebenarnya makannya itu eh, frekuensinya menurut saya harus ditingkatin lagi karena pada umumnya itu pola makan yang sesuai itu 3 kali sehari. Dan kalau misalnya lihat dari lauk-laukannya, saya lihat sih kayaknya Mbak nggak ada masalah sama daging-dagingan kan. Jadi saya anggap aman aja ya. Soalnya daging-dagingan itu mengandung banyak zat besi yang banyak. Terus em, saya nyaranin Mbak buat teratur konsumsi tablet tambah darah. Jadi tablet tambah darah itu kan mengandung zat besi sama asam folat yang fungsinya buat ngatasin anemia. Kenapa sih harus mengkonsumsi TTD? Soalnya kan anemia itu ganggu banget rutinitas kita juga. Pokoknya ngedukung upaya pemerintah itu buat nurunin angka kematian ibu. Jadi biasanya kan kalau perempuan dengan yang lagi hamil dan dia punya anemia itu kan kalau pendarahan apa enggak resiko buat nyawanya gitu. Nah, habis itu kira-kira eh, dosis sama cara penggunaannya tadi berapa kali sehari, Mbak? 1 sampai 2. Oke. Terus kalau lagi nggak menstruasi, kira-kira gimana, Mbak? Dosisnya berapa? Kalau lagi nggak menstruasi, nggak konsumsi sih, kecuali kalau dirasa butuh banget, udah lemes banget. Oke, habis itu terus saya mau nyaranin juga kalau misalnya tablet tambah darah ini lebih baik nggak dikonsumsi sama susu, kopi, atau nggak teh. Soalnya bisa ngurangin keefektivitasan penyerapan si tablet tambah darah. Jadi sebenarnya iya diserap sih, tapi nggak maksimal gitu. Nah, habis itu saran aja konsumsinya mending saya pakai air putih atau enggak minuman yang mengandung tinggi vitamin C, contohnya jus jeruk gitu. Nah, habis itu pada Mbak sih alhamdulillah nggak ada efek samping sih. Soalnya kalau beberapa orang itu kadang kalau takarannya nggak sesuai, kadang bisa konstipasi, mual, muntah, atau enggak nyeri di lambung. Nah, habis itu selain TTD tadi, saya sih pengen nyaranin Mbak konsumsi makanan tinggi zat besi lain, kayak misalnya daging, ayam, dan lainnya. Nah, sejauh ini kira-kira Mbak udah ada minat buat konsumsi tablet tambah darah secara rutin nggak? Udah kok, udah. Oke, terus ada yang mau ditanyakan lagi nggak Mbak? Udah sih, udah. Oke, sesi konselingnya saya tutup sampai sini ya. Makasih banget buat Mbak K yang udah ngeluangin waktunya. Selamat pagi.